Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Tapi saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup dalam persekutuan yang rukun adalah panggilan Allah kepada seluruh umat manusia. Dari sejak semula Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Di dalam Kejadian 2 ayat 18. Hal ini berarti Tuhan Allah menginginkan manusia itu hidup dalam persekutuan. Persekutuan yang rukun dan keutuhan serta harmoni yang indah dapat dibangun hanya dengan satu syarat, yaitu apabila seluruh manusia hidupnya berpusat kepada Allah sang pemberi kehidupan tersebut, atau teosentris. Persekutuan yang rukun itu dirusak oleh iblis dengan merusak hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang sudah rusak hubungannya dengan Allah tersebut kemudian tidak dapat membangun hubungan yang baik lagi dengan sesamanya. Maka terjadilah pembunuhan yang pertama, yaitu Kain membunuh Habil. Demikianlah seterusnya manusia itu dalam peperangan, dalam penindasan, saling melenyapkan satu dengan yang lain. Allah tidak membiarkan hubungan itu rusak selama-lamanya. Maka karena itulah Allah mengutus Yesus Kristus anaknya, yang telah menjadi firman yang hidup, untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa tersebut. Sehingga manusia yang berdosa yang telah ditebus itu dikembalikan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan dengan persekutuan dengan Allah tersebut, Tuhan memanggil dan mengutus manusia untuk hidup rukun bersama dengan sesamanya yang diikat tali kasih Kristus dan hidup di dalam persekutuan di dalam Allah dan Yesus Kristus. Maka karena itu saudaraku, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah diperkati di dalam Kristus, sukacitanya bukan hanya kalau dia sendiri diselamatkan, tapi juga punya kerinduan agar orang lain juga ikut memperoleh keselamatan. Dengan demikianlah, maka sukacita kita disempurnakan. Seperti sukacita Yohanes di dalam surat yang kita bacakan tadi. Saudara-saudaraku, ini menjadi koreksi bagi kita dalam hidup beragama pada hari terakhir ini, di mana kita sering sekali merasa bersukacita kalau hanya kita saja, kelompok kita saja yang diselamatkan. Tapi Tuhan mau semua manusia diselamatkan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Untuk itu, sebagai orang percaya, yang pertama marilah kita hidup dalam Yesus. Berdamai dengan Tuhan yang sudah kita terima melalui baptisan, dan hidup di dalam firman-Nya, dan melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita sudah diperdamaikan dengan Yesus, firman yang hidup tersebut, maka firman itu juga harus hidup di dalam diri kita, dan wujud nyatanya kita harus dimampukan membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan Allah, kita dapat mengasihi sesama kita, sehingga kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan memampukan kita membangun kualitas hubungan yang baik dengan sesama. Dan dengan demikianlah sukacita kita disempurnakan ketika orang lain juga diselamatkan dan ikut menyembah Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, firman yang hidup sudah datang. Mari kita hidup di dalamnya supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan
dan dapat membangun hubungan yang baik di dalam damai sejahtera dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan telah mengutus Yesus Kristus menjadi firman yang hidup, memperdamaikan Allah dengan kami, dan agar kami hidup di dalam Tuhan, dan dengan kekuatan yang dari Tuhan dan cinta kasih Tuhan, kami boleh membangun persekutuan yang rukun dengan sesama kami. Maka mampukan kami melakukan tugas panggilan ini hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.